Kalau punya tempe busuk jangan dibuang beb. Mari kita masak campur bunga pepaya ditumis pedas. Halo beb, kali ini saya mau rebus bunga pepaya. Sebelumnya untuk bunga pepayanya saya sudah kerjakan, saya sudah cuci bersih. Ini tinggal direbus, dipakaikan asam jawa. By the way, buat kalian yang belum tahu cara hilangin rasa pahit di bunga pepaya ini, kalian boleh ikuti caraku ini beb. Kalian pakaikan asam jawa, direbus barengan, dijamin rasa pahit di bunga pepaya gak bakalan ada sama sekali beb. Selain pakai asam jawa, kalian juga bisa cobain rebus bunga pepaya ini barengan dengan pucuk daun jambu mente. Itu juga bisa menghilangkan rasa pahit di bunga pepayanya beb. Mau sebanyak apapun, jangankan bunga pepaya, daun pepaya yang muda aja kalau kalian rebus barengan dengan asam jawa, pasti rasa pahitnya bakalan hilang dan gak ada rasa pahit sama sekali beb. Oke, lanjut dimasakkan. Ini ada tempe busuk yang saya sudah goreng garing sebelumnya. Terus saya chopper barengan sama bumbu. Bumbunya itu simpel sekali, cuma pakai bawang merah, bawang putih sama cabai rawit yang super banyak. Karena kalau tumis kayak gini tuh harus memang super pedes ya beb, biar lebih nampol rasanya. Ini ditumis sampai benar-benar masak bumbunya. Oh iya, ngomongin soal tempe bosok bunda, kalian tahu nggak tempe bosok itu tempe yang sudah nggak bisa diolah lagi. Misalnya tempe yang bermalam udah busuk, udah bau pesing. Biasa kan orang buang ya tuh beb. Kalau saya itu nggak pernah dibuang beb, kecuali udah benar-benar udah nggak bisa diolah, udah bonyok, udah busuk bener. Ini kan baru sehari busuk, jadi tapi sudah digoreng dak enak, digoreng tepung dak enak. Jadi alternatifnya itu bisa kalian olah jadikan sambal atau kalian tumis pakai sayur bunga pepaya ini beb. Dijamin kalian bakalan nagih makannya beb. Nah ini bunga pepayanya udah masuk, ini udah masak. Terus ini saya cuci berulang kali. Terus saya pisahkan juga dari asam jawanya tadi. Saya buang bijinya, saya buang serat-serat asamnya. Nah ini sudah aman. Terus ini lanjut dioseng-oseng bareng tempe bosok tadi dan bumbunya juga. Setelah itu ini dikasih garam, dikasih micin, kasih kaldu ayam. Ini udah pas banget. Kalau kalian suka agak sedikit manis, kalian boleh tambahkan gula pasir. Kalau saya nggak suka ya beb, karena saya inginnya makannya yang pure pedas. Oh iya, kenapa tempe bosoknya digoreng di awal? Karena kalau digoreng itu bisa menghilangkan bau bosok di tempenya. Jadi nggak ada bau-bau yang menyengat di hidung sama sekali babe. Lanjut, ini mau dituangkan sedikit air biar bumbunya agak cepat larut. Terus juga meresap sampai ke dalam-dalam tempe sama meresap ke sayur bunga pepayanya juga. Ini diaduk-aduk sampai dia masak. Terus terakhir ditambahkan daun kemangi 1 genggam. Ini sesuai selera. Kalau kalian suka boleh kalian masukkan, dan kalian nggak suka boleh kalian skip babe. Asli pas turun daun kemanginya ini harumnya kemana-mana babe, enak sekali. Pokoknya masih tumis ini aja udah ngiler, ingin cepat-cepat masak. Terus ambil nasi hangat dimakan bareng sayuran ini, mantul. Kalau saya ya makan biar cukup pakai ini saja, sudah dengan nasi hangat udah benar-benar nikmat sekali makananku hari ini. Tapi karena suamiku tidak suka bunga pepaya, jadi saya tumiskan sayur yang lain. Ini saya mau tumis bawang merah, bawang putih sama irisan cabai. Terus dioseng-oseng sampai bumbunya sudah masak. Lanjut, ini sudah ada sayur pakis yang sudah saya kerjakan, saya sudah cuci juga. Saya langsung masukkan saja, terus saya oseng-oseng lagi. Cung, angkat tangan yang lebih suka sayur pakis, dijamin sayur kangkung. Ini kalau sayur pakis itu menurut gue tuh nggak ngebosanin. Sedangkan sayur kangkung memang enak sih kalau lagi hangat-hangatnya dimakan. Tapi kalau udah dingin itu berasa udah cepat bosan ya bun. Udah beda rasanya pas masih baru-baru dimasak beb. Lanjut, ini saya mau bumbui. Ini cuma pakai garam, micin, kaldu ya. Begitu ji bumbunya, bumbu dasarku beb. Ya mau bumbu apa lagi? Masa sayur mau dikasih ketumbar, mau dikasih lengkuas kan gak masuk ya beb. Terus ini ditutup, habis itu dimasak sebentar. Setelah itu ini dibuka udah masak. Lanjut dimasakan berikutnya. Ini ada tempe yang sudah diiris tipis, terus dicampur dengan tepung bumbu serbaguna. Ini mau digoreng garing. Oh iya, kalau saya masak memang seperti ini ya beb. Saya masak itu harus rame pol, harus ada gorengannya. Pokoknya kalau nggak gorengan harus ada kerupuk. Ya begitulah, harus ada yang garing-garing sama ada sambal beb. Kalau ciri khas masakan, pokoknya kalau nggak ada dua itu di masakanku tiap hari berasa ada yang kurang beb. Bagai sayur tanpa garam rasanya hambar. Tempenya sudah masak. Lanjut di menu terakhir. Ini ada ayam yang sebelumnya saya sudah ungkep dari semalam, karena masih ada sisa tepung dari tempe. Daripada mubazir ya beb, sayang, jadinya saya cempol lagi di tepung basah. Lanjut saya mau goreng satu persatu. Ini lanjut lagi saya kucurin di atasnya, karena ini tepung basahnya itu bukan cuma tepung serbaguna, tapi ini racikan dari tepung maizena
tepung serbaguna, sama saya kasih tepung terigu juga. Jadi di sini dijamin rasanya pas, nggak asin beb, walaupun ayamnya udah diungkep sebelumnya. Finally masakanku sudah siap semua. Ini terpampang nyata, rasanya menggugah selera. Penampakannya saja udah lezat, apalagi rasanya ya kan beb. Videonya sampai di sini dulu.